mengurangi adanya tenaga kerja lokal. Ya. Jadi simalakama sebetulnya. Nah, tapi harusnya tenaga kerja asing ini kan dia harus ada batasan. Batasan itu apa? Dia mempunyai kewajiban mentransfer ilmunya ke tenaga kerja lokal, sehingga mereka tidak berlama-lama atau di daerah tersebut, di lokasi daerah tersebut. Nah, maka kenapa kemudian di Sumatera Selatan baru ada perda ini? Ya, karena ini amanah dari PP 34 tahun 2021 ya, tentang penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga di daerah ini dia punya perdanya. Nah, selama ini retribusi ini pengurusannya di awal ini balik ke kementerian, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sekarang ini sudah ketika perpanjangan, maka dia balik ke kas daerah, Jadi kalau di dalam perda ini itu disebutkan, itu yang namanya ada yang disebut dengan RPTKA, ya, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, di RPTKA ini mereka harus setor. Besarannya itu $100 per bulan per TKA. Nah, di awal mereka nyetornya ke pusat. Nah, ketika perpanjangan ini masuk ke kas daerah. Jadi kalau kita ambil dolar 15.000, artinya sekitar 15 juta per TKA. Kalau kita bayangkan tadi 1.535 TKA, kalau dikali dengan 15 juta per bulan dikali dengan setahun, ini kan luar biasa pemasukannya, baik untuk kabupaten maupun untuk provinsi. Kenapa ada kabupaten atau provinsi? Kalau perusahaan itu tidak mempunyai cabang di daerah lain, misalnya perusahaan X berada di Banyuasin, maka dia perpanjangan untuk izin tenaga kerja asingnya ini balik ke kas APBD Banyuasin. Tapi kalau dia misalnya ada di dua tempat, Banyuasin dengan Palembang, maka ini balik ke kas provinsi retribusi perpanjangannya. Nah, maka kita membuat raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing ini untuk mengatur retribusi para pekerja tenaga kerja asing yang jumlahnya saat ini terdaftar 1.535 orang tenaga kerja asing se-Sumatera Selatan. Seperti itu. Kemudian kalau ditanya berapa kontribusi ke PAD tahun 2000, jadi dia tergantung dengan ini ya, jumlah tenaga kerja asingnya. Dari 1.500 itu ternyata 2021 hanya 54 yang masuk wilayah Sumatera Selatan. Artinya 1000-annya itu masuk di kabupaten kota. Nah, sehingga pemasukan untuk kas daerah ini kisaran antara 800 juta sampai dengan 1 miliar di tahun 2021 kemarin. Nah, ini kalau kita belum ada perdanya, maka ini tidak bisa ditagihkan oleh daerah Sumatera Selatan. Nah, perda ini dibuat ya, untuk memungut retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing yang ada di Sumatera Selatan. Mas, itu Mas, kalau tenaga kerjanya itu banyak di apa Mas, bidang, mungkin termasuk bidangnya, termasuk apa juga Mas, mungkin pekerjaannya kayak itu? Macam-macam. Jadi tenaga kerja asing ini biasanya berada di perusahaan PMA, ya, milik asing ya. Jadi sebagai contoh di daerah yang kami datangi, ini dari 118 pekerja, 44-nya adalah TKA. Nah, dalam undang-undang ketenagakerjaan, untuk TKA ini harus orang yang mempunyai TKA itu mempunyai skill, mereka harus mempunyai expert keahlian. Nah, jangan sampai ya, temuan Komisi 5 beberapa waktu yang lalu kita melihat TKA ini ikut ngaduk semen. Ini kan tidak artinya tidak sesuai dengan amanah dari undang-undang, bahwa mereka harus punya skill dan mereka harus mentransfer ilmunya, mereka harus ada pendamping. Nah, TKA ini harus ada pendamping. Pendamping inilah yang kemudian disiapkan untuk menerima transferan ilmu, skillnya tadi, seperti itu. Nah, jadi kebanyakan berada di kelistrikan, misalnya mereka ya, ada yang di bidang listrik, di bidang IT, seperti itu. Nah, kebanyakan alat-alat yang dipakai di sini adalah alat-alat yang dari luar
yang bisa mengoperasikannya adalah orang-orang asing. Operator-operator di sini ya mereka harus ditransfer ilmunya. Nah ke depan operator inilah yang akan kemudian menjalankan ya mesin yang ada di perusahaan tersebut. Salah satu contohnya seperti itu. Nah itu terkait dengan perda yang akan kita buat ini seperti itu. Jadi kalau kayak gitu kan Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.